بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman, kita harus meyakini bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang kekal, termasuk kita semua. Suatu saat nanti kita pasti mati, dan tidak seorang pun tahu kapan ajalnya akan tiba. Mungkin beberapa menit lagi, mungkin besok, sebulan lagi, atau masih beberapa tahun ke depan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita sering-sering mengingat kematian dan kehidupan akhirat. Karena dengan mengingatnya hati menjadi lembut dan terkendali dari perbuatan yang melanggar agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut." Sering-seringlah mengingat pemusnah kenikmatan, yang beliau maksud adalah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi dan Al-Albani. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, di antara cara terbaik untuk mengingat kematian dan akhirat adalah berziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Dan kali ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk menziarahi makam ibunya. Fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Maka berziarah kuburlah, karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh beliau. Hadis barusan mengabarkan kepada kita bahwa pada awalnya ziarah kubur dilarang dalam Islam. Namun di kemudian hari diperbolehkan karena banyaknya hikmah yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi
Pelarangan di awal itu terjadi karena kekhawatiran terjadinya perbuatan yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya akan mengakibatkan perbuatan syirik dengan menjadikan kuburan sebagai sembahan, tempat meminta, tempat bergantung dan lain-lain. Sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Hal itu dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fazuruha wa la taqulu hujra." Jika kalian berziarah kubur, maka jangan mengucapkan perkataan yang batil. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam agama kita, ziarah kubur adalah ibadah mulia yang memiliki konsep dasar. Secara garis besar, konsep dasar ziarah kubur ada dua. Yang pertama, berbuat baik kepada diri sendiri. Dan yang kedua, berbuat baik kepada ahli kubur. Kita bahas konsep yang pertama terlebih dahulu. Dalam Islam, ziarah kubur adalah untuk berbuat baik kepada diri sendiri. Apa kebaikan yang akan diraih oleh orang yang berziarah kubur? Sangat banyak. Antara lain, dia akan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab saat berziarah kubur, sejatinya dia sedang menjalankan ibadah. Dan ibadah apabila dilakukan secara ikhlas dan sesuai tuntunan, maka akan menghasilkan pahala dengan izin Allah. Keuntungan lain, nilai-nilai positif yang akan diperoleh oleh si peziarah, sehingga bisa memperbaiki pola hidup dan pola pikirnya. Apa saja nilai positif tersebut? Dia akan mengingat kematian. Dan mengingat kematian itu bukan membuat orang putus asa atau malas beramal. Justru dengan mengingat kematian, dia akan termotivasi untuk mempersiapkan diri menghadapi tamu yang tak tentu kapan datangnya itu. Keuntungan lain yang bisa dipetik, si peziarah akan mengambil pelajaran dari apa yang dilihat di depan matanya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fazuruha fa inna fiha tadhkirah." Berziarah kuburlah karena di dalamnya ada pelajaran. Hadis riwayat Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh peziarah kubur. Antara lain adalah saat dia menyaksikan gundukan-gundukan tanah kuburan di hadapannya, dia akan merenung bahwa suatu saat ia pun pasti akan berada di bawah gundukan tersebut. Pelajaran lain, ziarah kubur akan melembutkan hati bahwa sekuat apapun tubuh, setinggi apapun jabatan, sebanyak apapun harta, semuanya pasti akan berakhir dan lenyap di dalam kubur. Tidak ada artinya kebanggaan, keangkuhan dan kehebatan itu manakala sukma telah berpisah dengan raga. Ziarah kubur akan menata kembali hati yang terlanjur dirasuki keangkuhan dan berganti dengan kelembutan serta ketundukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah konsep pertama ziarah kubur dalam agama kita, yaitu dalam rangka berbuat baik kepada diri sendiri. Adapun konsep yang kedua, ziarah kubur tujuannya adalah untuk berbuat baik kepada ahli kubur, yakni dengan cara mendoakan mereka supaya mereka diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan diringankan
siksa kuburnya. Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita saat ziarah kubur hendaklah membaca doa Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera kepada kalian semua para ahli kubur dari kalangan kaum mukminin maupun kaum muslimin, dan sungguh kami akan menyusul kalian. Aku berdoa kepada Allah, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kita dan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sungguh saudara-saudara kita di alam sana sangat membutuhkan bantuan doa kita. Bisa jadi di antara mereka ada ayah dan ibu kita yang tersayang, ada suami atau istri kita yang tercinta, ada anak yang terkasih dan teman-teman karib kita. Mungkin mereka sekarang sedang merasakan sempit dan gelap gulitanya kuburan, atau sedang menderita siksa kubur yang tak terperikan. Berbuat baiklah kepada mereka dengan berziarah kubur dan mendoakan mereka. Semoga hal itu bisa meringankan beban mereka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah konsep ziarah kubur yang benar di dalam agama kita, yaitu pertama, agar orang yang berziarah mendapatkan pahala dan mendapatkan manfaat dengan mengingat kematian dan mengambil pelajaran penting yang lainnya. Yang kedua, berziarah kubur dalam rangka berbuat baik kepada ahli kubur dengan mendoakan dan memintakan ampun serta rahmat untuk mereka. Adapun berziarah kubur dalam rangka memohon pertolongan kepada ahli kubur, entah itu dalam masalah ekonomi atau problematika keluarga atau urusan bisnis atau dalam rangka mengincar jabatan atau hal-hal yang lainnya, maka hal tersebut sama sekali tidak diajarkan di dalam agama kita, bahkan dilarang keras oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Adakah manusia yang lebih sesat daripada orang-orang yang memanjatkan doa kepada selain Allah, sesembahan yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat dan tidak pula memperhatikan doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirun wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan nanti di hari kiamat saat mereka dikumpulkan, sesembahan-sesembahan itu akan berubah menjadi musuh dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6. Ala wasallu wasallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir faqala fi muhkam at-tanzil
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma najji ikhwanana al-mu'minina al-mustad'afina fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa dammirhum tadmira. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.